Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Terima kasih. Ternyata Bapak Ibu sekalian masih semangat ya. Walaupun ini sudah materi yang kedua kalau tidak salah, setelah Bapak Ibu menerima materi yang tadi dari Pak Endi. Baik. Hari ini kita akan membahas materi tentang agenda pertama. Jadi dalam agenda di PKP atau di pelatihan kepemimpinan pengawas, Bapak Ibu sekalian ini kan sudah menjabat sebagai eselon 4. Ada yang kepala seksi, ada yang kasubag, ya. Ya. Jadi harus dibekali dulu dengan pelatihan tentang pengawas, ya. Kemarin istilahnya adalah eselon 4, tapi sekarang sudah jadi pengawas, ya, pengawas. Ya. Di pelatihan kepemimpinan pengawas itu ada beberapa agenda, ya. Dan agenda yang dipercayakan kepada saya adalah agenda pertama, yakni kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Di agenda 1, ya, ada 2 mata pelatihan, yakni ya, etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, ya. Dan ada kepemimpinan bela negara, ya. Bela negara dan kepemimpinan Pancasila, ya. Ada 2 itu. Nah, sekarang karena dibatasi waktu, kita akan membahas tentang etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Setelah Bapak Ibu sekalian melihat topik ini dalam hayalan Bapak Ibu sekalian sebagai pejabat eselon 4 yang sekarang sudah jadi pejabat pengawas, pasti akan selalu mendengar apa itu etika, apa itu integritas, ya. Malah di dalamnya ada akuntabilitas, ya, akuntabilitas. Dalam pemerintahan, ya, etika itu perlu, ya. Tentunya etika yang dilandasi dengan yang ada hubungannya dengan sila-sila dalam Pancasila, ya. Bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu sekalian, kalau dalam hayalan Bapak Ibu itu etika itu apa? Ya, sebelum kita masuk ke materi yang lebih mendalam. Etika itu apa? Silakan, ya. Bapak Yasmin, Pak. Ya, silakan, Pak Yasmin. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, Pak, etika itu adalah suatu norma atau aturan yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku. Luar biasa. Ini pejabat eselon 4 yang memang, ya, ternyata sudah menguasai itu. Apa itu etika? Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Etika bersikap baik ataupun buruk ke seorang. Ya. Tetapi etika lebih kita arahkan kepada hal-hal yang positif, ya. Ya. Etika itu adalah suatu norma yang menjadi pegangan seseorang, ya. Ya. Jadi itu etika. Kemudian kalau namanya integritas, sebelum kita membahas tentang integritas, ya, ya, coba kita lihat ini, ya, integrity. Apa yang mencakup dalam integritas itu ada di sini, ya. Sebelum saya bahas, ada yang sudah bisa menjelaskan pada saya tentang gambar ini? Yang lain, yang dulu mana? Yang lain, coba. Integrity
itu sama dengan say, think, believe, feel, and do, act. Ya, act. Siapa yang bisa? Ya, Ibu siapa ya? Dari mana Bu? Dari? Ya, dari Rumah Sakit Umum Dunda. Ya, Kasubag Perencanaan di Rumah Sakit Umum Dunda di Mbot. Ya, silakan. Ya. 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 Kemudian do, act, apa yang dikerjakan sama dengan tindakan atau yang dilakukan. Ya. Jadi itu integritas. Orang yang memiliki, tapi sebelumnya kita beri aplaus dulu ya. Kita beri semangat dulu ya. Terima kasih atas jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Ya, ternyata Bapak Ibu betul-betul memahami apa yang kami sampaikan ya. Itu integritas. Di dunia birokrasi integritas itu perlu. Ya. Ya. Karena kalau orang yang tidak punya integritas seperti ini, coba lihat. Bisa lihat? Ya. Gambar pertama yang ini. Apa ini yang dia katakan ini? Kalau ada persen tender saya ikut. Bisa diatur ya, bisa diatur. Ya. Kemudian ini hasilnya kalau orang coba siapa yang bisa melihat secara seksama, secara teliti, ya. Secara teliti. Akibat orang yang tidak punya integritas. Silakan teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang pejabat eselon 4 ini silakan menjelaskan kepada saya orang yang tidak memiliki integritas. Jangan. Oke, silakan. Bapak Ibu silakan bebas mengeluarkan pendapat. Ya. Oke. Ya, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan. Dari gambar yang ada di slide ini, saya menyimpulkan bahwa berarti integritas itu berhubungan dengan kejujuran seseorang tentang apa yang dia lakukan terkait dengan pekerjaannya. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, berikut ada lagi yang lain? Kita berikan dulu aplaus. Ya. Yang lain melihat gambar ini? Ya, siapa yang bisa melengkapi? Ya. Siapa yang bisa melengkapi? Silakan. Ya. Bahwa sebuah integritas itu dapat hancur dengan sebuah tawaran berupa uang kekuasaan. Jadi bisa hancur dengan tawaran-tawaran yang menjuruskan. Ya, oke. Ya. Oke, kita berikan aplaus teman-teman semua. Ya itulah. Jadi kalau orang yang tidak memiliki integritas, dia bisa terpengaruh, Pak. Ya. Dan hati-hati. Bapak Ibu ini pejabat eselon 4 dan itu adalah pejabat teknis. Ya, biasanya Bapak Ibu akan diiming-imingi dengan sesuatu. Ya. Misalnya saja pada tender proyek, karena Bapak Ibu yang menjadi PPTK misalnya, itu akan diberi macam-macam supaya bisa lolos seperti ini. Ya. Dan akibatnya tidak sedikit orang yang terpeleset karena gara-gara tidak punya integritas. Nah, ini harapan kami bagi Bapak Ibu sebagai pejabat eselon 4, kiranya berhati-hati terhadap hal ini. Ya. Baik. Ini ciri-ciri pemimpin. Ya. Apakah Bapak Ibu termasuk dalam ciri-ciri pemimpin ini? Ya. Pemimpin yang berintegritas ada 5. 5C.
ada 5 C. C yang pertama, karakter. Ini yang paling penting, sengaja ditulis di atas. Karakter. Kalau karakter orang baik, ya, maka sudah pasti dia masuk pada orang yang berintegritas, ya. Apalagi kalau dilengkapi dengan yang lainnya. Orang yang punya karakter itu memiliki karakter dan akhlak yang baik. Yang berikut, konsep. Di samping dia punya karakter, dia punya konsep untuk pembangunan ke depan, ya. Untuk kemajuan organisasinya, dia punya konsep. Kemudian punya kompetensi. Ingat, jadi 5 C ini perlu dikuasai oleh Bapak Ibu sekalian. Yang berikut, koneksi, jaringan, link. Orang kalau tidak punya jaringan, tidak punya teman atau kolega, sahabat, atau kenalan di OPD lainnya, akan sulit berkembang. Ya. Yang berikut, koneksi dan komitmen. Ini yang sangat penting, ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke slide berikut, saya ingin tanya, mana yang 5 C? Ya, yang 5 C tadi. Siapa yang bisa menjawab ciri-ciri seorang pemimpin? Yang tadi, yang 5. Satu apa? Ya, karakter. Yang kedua? Saya tidak mau rame-rame. Siapa yang kedua? Nah, yang kedua siapa? Ya, apa? Konsep. Ya, yang ketiga? Kompetensi. Yang keempat? Connection. Yang kelima? Komitmen. Tolong diresapi itu sebagai bapak-bapak, sebagai pejabat eselon AMPA, sebagai pejabat pengawas, pegang teguh itu. Insya Allah Bapak Ibu selamat, ya. Karena ke depan Bapak akan banyak rayuan, banyak cobaan terhadap jabatan, ya. Jabatan yang Bapak Ibu emban, ya. Karena itu saya mengharapkan ini dipegang dengan baik, ya. Jadi ini hanya sekedar sekilas saja. Saya tidak bicara tentang kognitif, tentang apa ini istilah etika, tapi penerapannya yang lebih saya prioritaskan, ya. Yang berikut, ya, akuntabilitas, ya. Jadi etika itu dan birokrasi ada berhubungan dengan akuntabilitas. Akuntabilitas itu artinya apa? Coba siapa yang bisa? Akuntabilitas artinya tanggung jawab. Seorang yang memiliki etika, dia harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Dalam akuntabilitas pasti akan ada namanya transparansi. Ya, di dunia birokrasi, Bapak Ibu misalnya yang di Kasubag Perencanaan misalnya atau di Bendahara, dia harus, ya, tentu ada program, ya, yang akan dilaksanakan. Program itu harus disampaikan secara transparan. Jangan ada masyarakat yang bertanya-tanya program di dinas, misalnya di rumah sakit apa-apa. Kalau perlu tayangkan, dibuatkan baliho bahwa anggaran kami di rumah sakit sekian. Ada item-item sampai orang tahu. Itu harus transparan. Transparan itu Bapak Ibu sekalian bukan berarti harus telanjang, ya. Tapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diekspos ke masyarakat, ya. Ini transparan, ya. Ya. Kemudian yang berikut, ya, kalau ini kita jalankan, maka pasti Bapak Ibu sekalian akan berhasil, karena kita sudah berjanji sejak Bapak Ibu dilantik sebagai PNS, ya, itu sudah disumpah dan janji PNS. Ada 5, ya. Tolong ini diingat-ingat 5 janji atau sumpah pada saat Bapak Ibu dilantik sebagai PNS, dan itu sudah dilalui, dan pegang teguh itu, ya. Silakan dilihat-lihat saja, ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, etika birokrasi, ya, etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, yang semuanya itu Bapak Ibu sekalian bermuara kepada
5 sila dalam Pancasila. Orang yang memiliki integritas pasti dia tidak mau dibujuknya karena dia tahu bahwa dia saksinya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Itu sila pertama. Yang kedua, kemanusiaan tidak sesuai dengan sila kemanusiaan. Apalagi sila ketiga, keempat dan kelima, ya. Semuanya bermuara di sana. Jadi saya kira ini hal-hal yang dapat kami sampaikan sebagai tugas dari Bapak Ibu sekalian, ya, perorangan, ya. Silakan cari sosok pemimpin yang berintegritas di lingkungan kita, di lingkungan entah dia pejabat di Kabupaten Gorontalo atau di pejabat di yang Bapak tahu, Bapak Ibu tahu. Dan silakan ditulis itu, kemudian alasannya apa? Dilihat dari tadi itu, dari say, sing, kemudian say, sing, ya, dan do act, ya, itu. Jadi lihat itu. Apa namanya? Jadi Bapak Ibu sekalian cari, pikirkan yang jadi idola Bapak Ibu, tokoh yang ditokohkan, dan itu Bapak Ibu sebagai idola kita sebagai seorang pemimpin. Jadi entah dia presiden, entah dia siapa saja. Tapi yang lebih saya anjurkan ke Bapak Ibu sekalian, silakan cari yang dekat, pimpinan yang memang betul-betul Bapak Ibu suka, ya, karena alasannya ini. Saya kira demikian. Terima kasih, dan saya mohon kepada kita semua, ya, silakan ini masukkan sesudah selesai makan siang. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.